Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga sore hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat, dan semoga segala aktivitas yang sudah teman-teman pemirsa Dulur Sultan lakukan sore hari ini berjalan sesuai harapan dan juga keinginan. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi tentunya di acara kesayangan kita Ngalor Ngidul, dan seperti biasa selama 1 jam ke depan ini Faiz setiap minggunya ini tentunya kehadiran narasumber-narasumber yang luar biasa, insya Allah dapat menginspirasi kita semua. Tapi sebelumnya Faiz mengajak untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan untuk sama-sama subscribe ya di channel YouTube-nya Sultan TV. Kemudian juga di follow di semua sosial medianya, di Twitter, Instagram, dan juga Facebook. Sudah hadir 2 narasumber Faiz di sore hari ini teman-teman pemirsa Sultan TV. Yang pertama ini Kak Ifal. Assalamualaikum Kak Ifal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Kak Haris ya. Wais, mantap. Ini bukan tanpa alasan ya teman-teman pemirsa Dulur Sultan, Faiz menghadirkan 2 narasumber di sore hari ini. Masih muda, udah jadi pengusaha. Biasanya kan teman-teman, mohon maaf, kalau masih muda kan masih hobi yang nongkrong, kemudian juga hobi-hobi yang memang konsumtif ya. Tapi ini teman-teman sudah berwirausaha, dan mereka berdua teman-teman yang sudah hadir di studio Sultan TV adalah owner dari Geprek Meracau. Nah, tapi sebelum Faiz ngomongin ke bisnis, kalian temenan dari kapan, Kak Ifal, Kak Haris? Dari SMP sih. Dari SMP? Dari kelas 1 SMP sampai dengan saat ini? Ya. Udah lama banget ya temenannya, nggak ada niat buat ini pensiun dari temenan gitu? Nggak ada sih. Apakah memang teman-teman biasanya kan kalau teman-teman berteman dengan intensitas waktu yang lama kan biasanya tinggal tidak terlalu jauh rumahnya. Apakah memang rumahnya berdekatan atau memang justru jauh-jauhan ini, Kak Ifal, Kak Haris? Jauh sih. Saya sama dia jauh. Jauh. Soalnya saya di Baros. Siap. Jadi kalau Kak Haris di Baros, Kak Ifal di jauh ya, tapi temenan ya sampai sekarang ya. Siap. Dan alhamdulillah masih ngumpul sampai sekarang. Ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan, Kak Ifal, bener? Oh, Kak Haris dan juga Kak Ifal ini adalah owner dari Geprek Meracau. Awalnya mungkin bisa diceritain Kak Haris gimana akhirnya, Fal, kayaknya kita harus buat sesuatu dan akhirnya lahir Geprek Meracau. Sebenarnya sih ownernya tuh ada 3 ya, satu lagi namanya Nikmatullah tuh kebetulan nggak bisa datang karena dia jadi Jakarta ya. Awal idenya tuh sebenarnya dari beliau. Dia yang ngajakin dari tahun 2015 ya. Terus baru mulai geprek tuh lagi. Inilah happening lah di Jakarta mana. Nah, dia ngajakin kita berdua tuh karena kita kebetulan saya belum baru lulus kuliah. Masih nganggur lah terus. Siap. Sampai sekarang ya akhirnya ya. Berarti kalau sekarang Kak Ifal cek. Udah. Cek Kak Ifal. Tes. Gua ada suaranya nggak gua? Tes. Cek. Tes. Lanjut lagi ya.
Yes, teman-teman, terima kasih banyak tentunya pemirsa Dulur Sultan ya masih setia menyaksikan Ngalor Ngidul episode hari ini 16 Desember tahun 2020. Faiz masih bersama dengan Kak Ifal, Yeah. dan juga Kak Haris ya. Yeah. Kak Ifal, Kak Haris, biasanya kalau teman-teman yang memulai bisnis kuliner terutama awalnya karena memang suka makan. Yeah. Kalau Kak Ifal, Kak Haris memang awalnya suka banget sama makan. Maksudnya ketika ada hits makanan apa kemudian akhirnya beli gitu, atau memang ingin memulai bisnis saja, Kak Ifal? Kalau saya sih kebetulan juga suka jajan. suka jajan, nyicipin makanan yang baru gitu. Ya mulainya sih mau nyoba, ya kan ada geprek kan waktu itu hal yang Baru lah. Ya belum booming lah. Baru, dan saya juga pengen nyoba. Kebetulan Haris juga yang bisa masaknya kan. Oh, sekarang Haris suka masak ya? Iya, Haris Ya juga enggak, lumayan lah. Di antara kita bertiga, maksudnya Haris yang paling jago. Wes, mantap. Enggak juga Kayaknya sih. pernah ikut kontes itu, kontes masak-masak Enggak di juga sih. Master Chef itu ya. Ini luar biasa. Kak Haris, tentu ketika meyakinkan diri dan waktu itu mengajak Kak Ifal untuk berbisnis kuliner. Bisnis kuliner kan bisnis yang mohon maaf, yang sangat sensitif menurut Faiz ya. Ketika memang kita membuat usaha terutama kuliner, ketika memang makanan itu nggak enak, otomatis ketika pembeli pertama datang, kemudian dia tidak akan datang kedua kali ketika memang mohon maaf makanannya nggak enak gitu ya. Awalnya gimana? Sampai dicoba lagi dan akhirnya kayaknya layak deh ini geprek meracau untuk dijual. Lamakah prosesnya, Kak Haris? Enggak begitu sih, soalnya maksudnya kita temen kan udah banyak nyobain, karena dia tinggal di Jakarta, banyak apa ya, referensi lah buat dia nyobain geprek sana sini gitu. Nah, jadi kayak apa ya, kayak patokan aja gitu tuh menurut ya. Jadi bertiga tuh ya ngulik-ngulik aja masalah dari gimana goreng ayamnya sama bikin sambelnya kayak gitu. Jadi nggak begitu sulit sih, Nggak begitu lama. sulit. Dari awal sampai akhirnya ini bisa dipublish si geprek meracau, berapa lama Kak Haris waktu itu? Nggak, cuman berapa bulan gitu ya, sekalian Sebentar lah. Sekalian dari trial. ide trial sekalian langsung benerin tempat gitu ya, ngebangun tempatnya sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan. Ketika ide itu muncul dan akhirnya membuka tempat itu sekitar waktu 2 bulan. Iya. Berarti kalau sekarang kan kalau teman-teman bisnis makanan kan ada salah satu menu yang memang menjadi andalan banget ya. Kalau di geprek meracau apa menu paling andalannya, Kak Ifal? Geprek original sih. Geprek original. Nah, itu dari awal sampai sekarang ya masih banyak peminatnya. Oh, Kalau itu. luar biasa. Itu rahasianya apa bisa banyak peminatnya itu geprek selain sambalnya yang pedes, Kak Ifal? Banyak doa sama masang tuyul kayaknya. Ya intinya sih konsisten di Rasa sih. Itu aja sih. Ya, makanya banyak yang masih sampai sekarang masih beli yang geprek original itu. Geprek original ya. Jadi untuk teman-teman pemirsa Dulur Sultan yang penasaran banget dengan bagaimana kenikmatan rasanya geprek original, bisa langsung teman-teman order ya. Bisa via GoFood juga bisa ya? GoFood bisa, Grab bisa, atau ke Datang ke kedai langsung bisa. Datang ke kedai langsung juga bisa, teman-teman. Banyak pilihan sekarang untuk teman-teman yang biasa kan kalau anak-anak zaman sekarang mager ya. Ya. Kak Ifal, Kak Haris ya suka mager, pengen di rumah aja tapi makanan pengen datang gitu ke rumah, bisa ya order. Ini geprek meracau teman-teman. Selain enak juga harganya bersahabat. Berapa satu porsinya, Kak? Untuk makan di tempat tuh 17.000 yang geprek original ya. Dijamin kenyang ya? Dijamin kenyang. Dijamin kenyang Asli pokoknya. kenyang itu. Pasti. Kenyang banget ya teman-teman ya. Ayamnya banyak, nasinya banyak udah. Ayamnya banyak, Sambelnya nasinya banyak, banyak. sambelnya banyak. 17.000 kenyang ya, teman-teman pemirsa Dulur Sultan. Nah, ini teman-teman, kalau aku lihat kan bisnis kuliner kan terutama di makanan pokok kayak geprek kan makanan pokok karena ada nasi di sana. Jarang loh ketika memang teman-teman mulai bisnis itu adalah, mohon maaf teman-teman laki-laki gitu ya. Biasanya kan kalau bisnis makanan kan identik dengan perempuan. Ini teman-teman yang 100% membuatnya kah, atau memang ada bantuan dari teman-teman lain yang perempuan di dapur? Nggak ada sih, kalau masalah resep kita bertiga aja udah, nggak ada bantuan temen cewek gitu nggak ada. Ya karena emang doyan pada jajan gitu ya. Ya jadi ngicip-ngicip sendiri aja lah, ngulik-ngulik kayak gitu. Siap. Kalau dari dulu apakah memang Kak Ifal kemudian juga Kak Haris ini memang sudah bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha, atau memang ini sebenarnya di luar dugaan? Kayaknya lagi rame geprek deh, ikutan lah, atau memang dari dulu memang sudah pengen menjadi pengusaha, Kak Ifal? Kalau saya sih di luar ekspektasi
plan dalam hidup kayak gitu. Ya niat saya kan cuma ya kerja, tapi ya sehubungan dengan nikmat ngajakin itu ya jadi peluang baru aja, terus ya warna baru lah di hidup saya. Maksudnya setelah kerja terus diajakin Niki usaha ya jadi pengen usaha terus sih. Sampai Gitu, sekarang. sampai sekarang. Siap. Kalau Kak Ival, mohon maaf, backgroundnya di mana? Di pendidikan apa? Saya terakhir di Untirta. Di Untirta. Jurusannya manajemen. Manajemen. Oh, bisa masuk ya. Memanajemen bagaimana? Saya SDM sih, manajemen dan konsentrasinya. Bagaimana Geprek Meracau bisa terus berkembang dan memiliki banyak pelanggan seperti itu. Kak, menjaga konsistensi pelanggan 3 tahun kan bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang sebentar. Apalagi yang tadi sudah sempat Faiz sampaikan juga, biasanya kalau rasa kan dia sensitif ya, ketika sudah sekali dicoba dan mohon maaf tidak enak, dia tidak akan datang kedua kali. Teman-teman terbukti sudah 3 tahun, artinya teman-teman pelanggan tuh datang terus kan? Datang terus. Apa yang teman-teman tawarkan setiap harinya atau setiap minggunya, setiap bulannya untuk promo-promo apa yang teman-teman selalu hadirkan di Geprek Meracau? Kalau promo kita kurang sih sih. dari dulu sebenarnya Jarang nggak pernah ngadain ada promo. promo. Baru sekarang ini baru ngadain promo kayak Jumat Berkah ya, beli di tempat gratis es teh manis gitu. Itu aja sih. Kalau dulu sampai di tempat yang baru ini belum pernah ngasih Karena promo. nggak dikasih promo juga teman-teman udah rame ya. Nah itu sih. yang penting itu kan ya konsistensi rasa aja sih. Jadi brand loyalty-nya ya lumayan lah buat ke konsumen kita. Jadi orang walaupun dia ya geprek banyak, cuman ya pilihannya ke kita lagi karena emang rasanya cocok buat mereka gitu kan. Rasanya cocok dan 100% ini bahan-bahannya original kayak Iya. tanpa pengawet. Tanpa pengawet, tanpa micin. Iya, tanpa pedas buatan. Iya, nggak ada tuh. Kita original semua lah pokoknya, asli pokoknya. Asli ya kayak. Siap. Nah, sejauh ini di Geprek Meracau ada berapa varian rasa, Kak Ival? Kalau yang sampai sekarang sih ada geprek original, keju, sama meleleh. Nah itu yang di rice, yang di bowl tuh tempatnya. Kalau yang di pepper lunch itu ada geprek asam manis, geprek lada hitam, sama nasi kulit. Sama ada Indomie juga sih, cuma bedanya Indomie sama nasi kayak gitu. Siap. Nah, apakah memang setiap bulannya teman-teman update menu tersebut, atau memang tidak ada misalkan per bulan harus update nih, harus nambah lagi menunya, atau memang ketika teman-teman ingin nambah menu ya nambah menu aja, nggak ada waktu tertentu gitu, Kak Haris? Ya kita lebih ke random sih kalau buat nambah menu gitu. Jadi yang lihat yang sekarang dulu gimana flow-nya, terus sambil nyari ide lagi gitu, misalkan apa nih yang kira-kira bisa dikembangin lagi gitu di geprek ya baru. Jadi nggak ada waktu per berapa bulan kita harus update menu, Nggak ada ya. Kalau teman-teman pengen update ya update gitu Update ya. aja udah. Kalau satu bulan pengen update 5 ya 5 gitu ya. Ya bisa. Kayak gitu Sekarang aja. teman-teman ininya di mana gerainya di Geprek Meracau? Di Ciceri Bundaran, jadi seberang Alfamidi. Kalau dari arah Warjok tuh Bundaran lewat sedikit. Bundaran lewat sedikit ya. Iya. Seberang Alfamidi. Seberang Alfamidi. Siap, teman-teman bisa mampir langsung ke gerai Geprek Meracau. Hanya dengan 17.000 teman-teman, selain bisa mendapatkan kelezatan dari Geprek Meracau, juga bisa kenyang ya kayak. Iya. Tadi kan bisa kenyang katanya. Kenyang. Kalau nggak kenyang, tanggung jawab nggak nih Kak Haris? Kalau nggak kenyang ya nambah nasi aja udah. Simpel lah, Kalau nggak kenyang nambah nasi ya. Soalnya kebanyakan karena kita ngasih ayamnya lumayan banyak, Nah. kadang-kadang orang ya nasinya habis duluan dibanding ayamnya gitu loh. Nasinya habis duluan ketimbang ayamnya. Iya. Karena ayamnya terlalu besar. Ya lumayan kita Karena ngasih satu porsinya ayam dibagi lumayan. 2 ya kalau di Geprek Meracau. Nggak kilo kayaknya, satu porsi. Kita Satu pakai ayamnya fillet sih, jadi nggak ada tulangnya gitu. Siap. Jadi memang ayamnya besar, kemudian juga porsinya untuk teman-teman mahasiswa terutama cocok lah ya. Ya Portugal lah, porsi tukang gali. Iya, Portugal, porsi tukang gali boleh. Nah, biasanya kan kalau bisnis teman-teman sangat dekat kaitannya dengan omset nih. Faiz pengen kepo dong, kira-kira per bulan pendapatan teman-teman dari Geprek Meracau ini berada di berapa angka? 2 angka kah? 3 angka? 4 angka? 5 angka? Kak Haris, Kak Ival? Ival sih Tapi yang jangan lebih dijawab tahu dulu soal- teman-teman, Iya. kita rehat sejenak setelah yang satu ini. Tetap di sini di Ngalor Ngidul.
Yes, terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya, tetap setia menyaksikan episode Ngalur Ngidul. Episode hari ini teman-teman 16 Desember tahun 2020 masih bersama dengan Kak Ifal dan juga Kak Haris. Terima kasih Kak Ifal, Kak Haris. Ya. Masih mau nemenin Faiz ngobrol di sini. Berbicara soal bisnis ini Kak Ifal, Kak Haris kan kalau bisnis apapun itu bisnisnya, baik kuliner atau bisnis apapun kan sangat dekat dengan keuntungan atau pendapatan gitulah, 1 bulannya atau 1 tahunnya. Kalau di geprek Meracau, mungkin Kak Ifal bisa dikasih bocoran di Meracau berapakah dalam 1 bulan? Dikasih tahu nggak nih kira-kira nih? Sebenarnya ini rahasia ya. Atau kalau nggak mau angka, ini deh apa? Digit. Berapa digit? Sama sih. Salah aja. Ini deh berapa box deh per bulan rata-rata? Paling bocorannya 2 angka udah gitu. 2 angka ya. 2 angka kan bisa 99 ya. Tapi ya ada belakangnya. Ya pokoknya 2 digit di depan, 6 digit di belakang lah. 2 digit di depan, 6 digit di ya, setelahnya. Banyak. Kalau kayak gitu mah berhenti jadi pegawai, mending jadi pengusaha ya, kayak Ifal ya. Iya, makanya saya mau. Makanya resign. Enakan jadi pengusaha ya. Pengusaha sekecil apapun kita bosnya ya. Iya. Mau buka, mau enggak ya suka-suka kita. Kalau pegawai kan susah ya. Kalau nggak masuk ya dimarahin gitu. Kayak Ifal. Kayak Ifal, tapi mohon maaf, sebelumnya apakah pernah bekerja di perusahaan atau memang ketika lulus pendidikan waktu itu langsung memulai bisnis? Oh, dulu sebelum di Meracau kerja di bank sih dulu. Di bank tertentu. Iya, betul. Dan akhirnya resign memilih usaha ini. Usaha. Ini luar biasa ya, teman-teman pemirsa Dulur Sultan. Dari yang sebelumnya kerja di bank, yang pandangan orang kan mohon maaf ini Kak Ifal, terutama mungkin pandangan orang tua kerja di perusahaan besar, apalagi banknya dengan nama besar kan, yang sudah per bulannya dapet, kemudian penampilan rapih gitu kan ya. Kemudian ya kalau dari segi kecukupan tiba-tiba meninggalkan itu semua untuk memulai usaha yang mohon maaf usahanya waktu itu kan belum besar. Kecuali usahanya udah besar, baru merintis. Awalnya apa yang membuat Kak Ifal yakin kayaknya lebih enak jadi pengusaha deh ya? Waktu itu yang membuat Kak Ifal yakin akhirnya resign dari bank memilih untuk menjadi seorang pengusaha yang pengusahanya pun belum kita tahu nih bakal sukses atau enggak, Kak Ifal. Ya sih referensinya banyak nonton pengusaha-pengusaha di YouTube ya. Ya maksudnya bisa tinggi itu penghasilan per bulannya ya. Makanya saya lebih yakin lah, lebih milih jadi pengusaha dibandingkan kerja. Walaupun kerja jelas gitu ya, per bulan dapet mau mati-matian dari pagi sampai sore ya. Hasilnya segitu-gitu aja. Flat gitu. Sedangkan kalau usaha mah ya capeknya ya berbanding sama hasilnya. Insya Allah kayak gitu. Ini menarik teman-teman. Kalau kita jadi pegawai, ya mati-matian juga hasilnya segitu. Andai pun lebih nggak bakal jauh ya lebihnya ya. Tapi kalau pengusaha, kalau kita yang benar-benar berjuang justru dapatnya lebih. Nah gitu. Kalau Kak Haris sendiri samakah prosesnya dengan Kak Ifal atau memang berbeda? Beda sih. Kalau saya emang belum kerja sama sekali, waktu itu masih nganggur setelah lulus itu. Ya karena emang nggak minat juga sih itu kan. Jadi ngelamar-lamar juga kayak cuman CPNS kayak gitu doang, udah jadi nggak yang lain. Jadi belum sempat merasakan ya dunia belum bagaimana masuk jam 7 pulang jam 4 itu belum ya. Pernah, alhamdulillah belum. Berarti kalau dibandingin Kak Ifal lebih enak mana jadi pegawai waktu di bank dulu ketimbang jadi pengusaha? Jadi pengusaha. Jelas pengusaha, maksudnya kalau di bank sih ya menang rapih aja waktu itu. Cuma tempatnya. Kalau sekarang kan berhubungan sama sambel, sama tomat. Kelihatannya aja pakai celana pendek gitu, pakai kaos doang ke gitu. pasar Gitu ya. Lebih enakan yang sekarang. Cuma beda penampilan aja. Lebih santuy ya kalau sekarang ya. Nggak banyak yang ngatur. Iya, kita yang ngatur soalnya. Nah, Kak Ifal, tentu ketika Kak Ifal memutuskan menjadi seorang pengusaha, apa yang tadi sudah Kak Ifal sampaikan kan, ini terinspirasi salah satunya dari tontonan di YouTube gitu kan, banyak teman-teman pengusaha yang sukses. Balik lagi kan Kak Ifal kan punya keluarga, maksudnya kan nggak sendiri hidupnya, punya orang tua, punya ayah, punya ibu gitu kan, kemudian juga punya kakak atau punya adik. Bagaimana proses meyakinkan orang tua tadi ketika Mah atau Pak, saya resign dari bank, saya ingin jadi pengusaha? Itu kan berat pasti Kak Ifal. Banyak orang tua yang mohon maaf, ngapain sih gitu tuh, udah di bank aja lebih nyaman segala. Underestimate sih ya, pasti itu. Ya awalnya sih susah ya, maksudnya tetap kenapa nggak kerja lagi gitu. Ya meyakinkannya cuma ya udah
percaya aja ini rezeki, mungkin ini rezekinya Ival gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ya alhamdulillah terbukti gitu maksudnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau sekarang berarti orang tua udah dukung 100% ya? Udah nggak pernah nyuruh, kok nggak apa mau kerja lagi nggak, udah dagang aja udah. Tapi mohon maaf, kalau orang tua, bapak sama ibu ada latar belakang wirausaha atau memang enggak? Kalau bapak sih dulu pedagang emang, dia pedagang ayam potong gitu. Berarti agak sedikit nurun ya dari orang tua mungkin ya? Ya kalau dari anak-anaknya sih baru saya yang usaha gitu, yang lainnya yang pada kerja semua. Kerja semua, berarti melawan apa yang selama ini sudah digariskan Iya, ya? makanya. Karena maksudnya ya berkaca pada ya bapak juga maksudnya jualan dulu, kenapa nggak yakin gitu. Siap. Berarti kalau sekarang sudah 1000% ya, bahkan orang tua untuk mendukung Kak Ival di geprek Meracau ini. Udah 100% lah Sudah pokoknya. 100%, udah nggak nyuruh-nyuruh lagi kerja-kerja gitu ya? Nggak, kalau dulu sih masih banget tuh. Coba lama-lama di mana gitu. Siap, Ya, Kak Haris. Apakah memang sebelum Kak Haris memulai bisnis geprek Meracau ini sebelumnya juga pernah usaha lain, misalkan usaha apa, berjualan apa, atau memang ini yang pertama kali geprek Meracau bersama Kak Ival? Pertama kali sih ini, pertama kali. Soalnya ya cuman karena saya lingkungannya temennya kebanyakan pengusaha ya. Maksudnya waktu itu banyak yang bikin food court kayak gitu, mereka bikin but lah pokoknya. Karena kebanyakan nongkrong sama mereka, jadi sayanya juga ikutin ke bawah mindsetnya itu ikut ke bawah, mendingan usaha daripada kerja, daripada kerja kantoran. Soalnya ya secara waktu kita lebih fleksibel, ya penghasilan juga ya sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Maksudnya ya kalau kita makin capek ya insya Allah jadinya pendapatannya juga lebih dibandingin ya kantoran. Siap, betul ya. Kalau kita capek ya penghasilannya juga mengikuti ya. apa yang sudah kita kerjakan ya. Beda dengan pegawai ini teman-teman ya. Nah, Kak Haris, tadi kan kalau Kak Ival juga sempat menceritakan ini perlu usaha yang keras untuk meyakinkan keluarga agar memang keluarga setuju untuk memulai bisnis. Kalau Kak Haris relatif lebih tidak terlalu banyak tekanan dong awalnya. Sama sih, soalnya kalau orang tua lebih pengennya saya kerja kantoran. Oh siap. Belum bedanya kalau Kak Ival sudah pernah merasakan, kalau Kak Haris belum. Belum. Saya tuh ya dari dulu pas masih nganggur ya suruh ngelamar, cari lamar. Cuman sayanya ngomong iya doang, padahal mah enggak, males aja udah. Males karena emang nggak niat banget di ya perkantoran, kurang tuh. Paling yang saya cobain paling cuman kayak CPNS baru ngikut. Kalau BUMN baru ngikut. Jadi bener-bener milih kalau harus suruh kerja kantoran gitu. Jadi nggak semua nebar omongan. jala ya, nebar jaring gitu ya, di Nggak. mana-mana masukin nggak ya? Kehitung kayaknya sampai sekarang nggak sampai 5 kali saya. Kecuali CPNS nyoba 3 kali udah. Mohon Kalau maaf nih, perusahaan baru 2 kali. misalkan nih besok ada tes CPNS lagi, tes Ikut. demi apa membanggakan orang tua gitu istilahnya. Ya, ikut, Kemudian Kak. keterima. Bagaimana nasib geprek Meracau? Apakah ditinggalkan atau memang Ya nggak tahu, kayaknya masih bisa dihandle sih, soalnya kan kalau CPNS kan sebetulnya kalau bener CPNS kan cuman ya rada lowong lah, sore bisa saya ke kedai kayak gitu, masih bisa lah. Masih siap. Bisnis ayam kan terutama buat teman-teman yang masih muda kayak Kak Haris, Kak Ival, bukan bisnis yang seksi ya menurut Faiz. Kalau teman-teman anak muda kan biasanya bisnisnya nggak jauh-jauh dari kopi itu ya. Kopi, kafe, tempat nongkrong, tempat asik-asikan. Kok teman-teman milih ke ayam gitu ya? Ayam kan identik dengan, mohon maaf, bisnis-bisnis yang usianya sudah tidak lagi muda gitu. Ya. Kenapa awalnya? Kenapa nggak ke kafe, nggak ke kopi, Kak Haris, Kak Ival? Karena teman kita udah pada kopi semua. Iya, Teman kita kopi semua. Kembung ya kebanyakan kopi ya. Udah berapa? Kita aja bingung mau ngedatenginnya. Jadi ya mending nyari yang beda aja. Soalnya yang lain udah pada ya kopi, kalau nggak minuman segala macam kayak belum gitu. ada yang di Makanan berat, fokus di makanan berat tuh kita teman-teman kita nih belum ada gitu. Jadi ya mendingan kita nyari keluar segmen yang dari berbeda. zona itu ya, siap ya teman-teman. Ketika Jadi pasar teman-teman barunya. semuanya kopi gitu kan ya, Iya. teman-teman di geprek kan berbeda ya. Ya kan, Berarti 100% ngopi terus mah kembung dong, butuh makan. Berarti 100% ini resepnya tidak ada guru dari luar ya. Ini 100% teman-teman yang ngemas semuanya ya, belajar sendiri gitu Ya, maksudnya. belajar sendiri sih. Siap. Dan teman-teman pemirsa Dulur Sultan ini sudah bisa teman-teman lihat di hadapan Faiz ada beberapa menu yang Kak Ival bawa, Kak Haris bawa ini ke studio Sultan TV. Ini adalah beberapa menu andalan dari geprek Meracau. Yang pertama ini warna merah dulu, kotak warna merah. Ini namanya apa, Kak Ival? itu
Nasi kulit itu. Nasi kulit ya. Iya, nasi kulit serundeng sih. Nasi Ada kulit serundeng. Ini packagingnya rapi sekali, kekinian ya Kak ya. buat memudahkan juga. Siap. Dan di sini teman-teman kalau bisa teman-teman lihat ini nasi kulit. Di dalamnya itu ada sambal terutama. Ini orang Indonesia kalau makan nggak pakai sambal rasanya nggak Ada yang lengkap. kurang. Ada yang kurang. Sambal dan kerupuk biasanya Ya. ya. Kemudian juga teman-teman di sini Faiz lihat ada timun ya. Ini ada timun juga. Dan tentu saja ini adalah masterpiece-nya adalah kulit. Nah, ini Kulit dan teman-teman usus sih. kulitnya ini, tapi ini kulitnya berbeda dari kulit kebanyakan karena dilapisi dengan serundeng ya ini kayak. Iya. Nah, tuh, ini teman-teman bisa lihat tuh. Dan tentu saja yang dibungkus dengan nasi ini, dengan plastik ini adalah nasinya. Dan satu porsi nasi kulit ini dihargai 17.000. 17.000 dijamin kenyang. Kalau nggak kenyang nambah nasi teman-teman ya, karena ini kulitnya banyak banget. Ini yang pertama nasi kulit ya. Ini juga menjadi menu andalan di geprek meracau ya Kak ya? Itu menu baru sih. Baru sih. Baru. Ini salah satu menu baru. Baru rilis ya? Baru sekitar 2 bulan. 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang Siap. lalu. Ini udah berapa subscribernya baru rilis ini? Ya lumayan lah kalau yang itu, tapi belum sebanyak geprek original. Ya. Coy, yang original ini berarti ya? Kalau Ya. ini Oh ini apa ini? sambal mata. Sambal mata. Sambelnya tuh ada 3 pilihan sih. Ada sambal bawang, sambal kacang mede, dan ini sambal mata. Siap. Sambal mata juga masuknya produk baru sih Ya, sambal ini teman-teman bisa lihat teman-teman, ini adalah namanya sambal Mata. geprek meracau sambal Mata. mata ya. Jadi teman-teman ini seperti biasa selalu ada timun selalu Iya, Kak. Selalu. Wajib ya berarti timun ya. Apa? Iya, selalu wajib. Buat rada nahan pedes sedikit lah. Yoi, kemudian juga ini ada irisan bawang putih, teman-teman. Kemudian juga bawang merah ya. Dan ini ayamnya adalah tertutupi dengan rempah-rempah yang ada di atasnya. Ini banyak banget Kak. Ini porsinya di bawahnya ada mie Kak. Iya, itu yang Indomie. Nah, siap. Ini teman-teman ada mie, kemudian juga ini mohon maaf, ini kan rempah-rempahnya mentah Kak ya. Ada bawang, kemudian Iya. juga ada Cabai cabai rawit. di sini. Kemudian juga ada beberapa rempah-rempah lainnya. Ketika dikonsumsi aman ya, maksudnya tidak menimbulkan efek mual dan lain sebagainya karena memang udah diolah sedemikian rupa Kak Ifal. Nggak Kak ada Arif. sih. Nggak, yang alhamdulillah belum ada sih yang sampai masalah kenapa-napa karena sambal, jadi aman-aman aja. Bahan kimia juga. Lagian kita bersih kok. Siap, karena memang teman-teman ini mengutamakan kehigienisan ya. Ya. Jadi teman-teman ini bisa teman-teman order langsung. Ini ada beberapa daging potongnya juga Kak. Ayam potongnya apa memang sengaja dipotong atau seperti apa ini Kak? Karena kita dagingnya kan emang tadinya potongan gorengannya kan utuh, ntar digeprek aja dihancurin gitu. Jadi bentuknya kayak gitu. Siap. Harus Dan digeprek. satu porsi geprek sambal mata. Ini teman-teman harganya Sama Sama 17.000. itu. sama 17.000, semua sama 17.000 ya. Ya kecuali yang ada topping keju Kayaknya atau teman-teman keju suka dengan angka ini 17 mozzarella. ya. Jangan lupa 17 Januari hari bahagia Faiz ya. Oke. Masuk ya. Dan yang terakhir yang teman-teman bawa ini adalah namanya apa ini Kak? Itu kulit crispy. Kulit crispy teman-teman. Itu Ya. Nah, teman-teman. Oh, itu jamur crispy. Jamur crispy teman-teman, ini bisa teman-teman lihat ya, packagingnya lebih sederhana ya, dan satu porsi jamur crispy harganya 8.000. 8.000. Ya. Wih, ini luar biasa. Dan konsumsinya menggunakan saus teman-teman. Ya. Bisa teman-teman konsumsi ini kapan aja dan di mana aja. Kak, sejauh ini di teman-teman geprek meracau pernah nggak sih menerima orderan yang nyampe jauh banget gitu Kak, ke Bangladesh gitu, atau ke Paling ke Irian Iran, Barat ya. gitu, atau ke Irian Barat gitu, atau memang selama ini ordernya di kawasan Serang dan sekitarnya aja Kak Haris? Kalau saya pernah itu dari saya dulu ya. Karena Boleh, Haris kayaknya Aifal. dari sampai Cilegon doang sih waktu itu minta di Gosen. Karena GoFood kan nggak nyampe sampai sana, Ya. kan nggak mau driver. Ya waktu itu sampai Cilegon sih minta dikirim Ada. Gosen, itu ada Ya, langganan. salah satu pelanggan setia lah. Padahal di Cilegon juga banyak geprek ya. Iya, dia kalau ke Serang tuh pasti bel-belin ke kedai kita dulu. Kan saya tanya, maksudnya kan di sana banyak gitu geprek juga. Nggak tahu Mas, enakan di sini. Mungkin Malah pengen nyuruh ketemu buka. Kak Ifal kali, atau pengen ketemu Kak Haris. Malah nyuruh buka di sana. Bukan dong. Siap, berarti sekarang teman-teman kedainya baru satu ya? Baru Baru satu. satu. Ada niat dong pengen nambah kedai berikutnya? Ada sih, Pengen. ada niatan ya, tapi belum terrealisasi lah. Siap. Berarti memang teman-teman yang paling jauh adalah ke Cilegon ya. Karena memang ini makanan kan kalau terlalu lama proses pengirimannya juga
Berbasi, nggak bisa, tidak enak lagi dikonsumsi Kak ya. Iya. Ini kuatnya kalau misalkan teman-teman Kak Haris atau Kak Ival buatnya pagi ini paling harus banget dimakan itu kapan Kak? Kisaran jam berapa? Kayaknya selama dalam kurun waktu 6 jam masih enak sih. Masih 6 jam enak, 6 tapi jam setelah dibuka. tidak disarankan ya? Tidak disarankan karena takut agak asem aja, karena soalnya ayamnya kan udah langsung nyampur sama sambel ya. Siap. Asem aja kita Siap. Jadi nggak kalau berani teman-teman jamin. dibuatnya misalkan jam 12 siang ya maksimal jam 6 sore harus dikonsumsi Kak ya? Ya kalau buat apa ya, lebih aman aja sih. Lebih enak Enaknya lah. masih kerasa kayak gitu, nggak ada rasanya, nggak berubah lah. Siap. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini menyaksikan Sultan TV yang rumahnya mohon maaf jauh nih Kak di Palembang, karena banyak juga teman-teman pemirsa kita di Palembang, di Banjarmasin juga ada Kak. Pengen order susah Kak ya? Karena Susah, kan nggak bisa sih. Mending datang ke sini aja sekalian mending main datang ke Serang. Bukannya kita nggak pengen ngirim Kak ya? Iya. Pengen kita ngirim ke Banjarmasin, ke Palembang ya, teman-teman ke Padang ya. Cuman kan prosesnya nggak 6 jam ya, bisa 2 hari, dan dikhawatirkan adalah mengurangi cita rasa dari geprek meracau itu sendiri ya. Kita rehat sejenak teman-teman. Nanti setelah yang satu ini Faiz bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama 2 owner yang masih muda. Masih jomblo ya dua-duanya? Ya, ya gitu lah. Setelah Belum yang menikah satu lah. ini. Kamu siapa? Beda, jamurnya itu mah kecil. Nggak mulai ya? Ini enak banget teman-teman pemirsa Dulur Sultan. Buat teman-teman yang pengen banget nyobain jamur, apa sih namanya? Jamur crispy. Jamur crispy ini harganya hanya Rp8.000. Teman-teman bisa order di Geprek Meracau. Langsung aja follow di Instagramnya di @geprek.meracau. geprek.meracau. Ini bakal enak banget kalau makannya ditemenin Kak ya? Sama orang-orang tersayang gitu ya. Iya. Nggak sendiri gitu Ya sama orang tua. Saling suap-suapan di pinggir pantai atau di atas pegunungan. Kejauhan nih kalau di gunung. Naik dulu kan 6 jam mendaki baru. Siap. Tapi ini yang luar biasanya teman-teman pemirsa Dulur Sultan, meskipun ini sudah dilapisi dengan tepung terigu ini Kak ya, dan juga sudah digoreng, tapi tidak menghilangkan rasa si jamurnya itu sendiri ini Kak. Jadi rasa jamurnya itu masih benar-benar, dan jamur ini aman Kak ya, maksudnya ketika Faiz konsumsi nggak Halu. Kak Ival jadi 2 gitu ya. Nah, aman sih, kalau itu beda jamur ya. Beda jamur. Ini walaupun satu porsi ini Faiz habisin nggak masalah ya. Enggak Paling masalah. efeknya kekenyangan doang ya. Kenyang Iya. aja. Kenyang ngantuk. Enggak Ival ngeliat tuh- tembok jadi kuning, enggak. Oh, Aman kok, aman. nah. Bukan Kak Ival kok jamur. ada 2 itu ya, bukan. Ini jamur Bukan yang jamur beda. jenis yang itu kok.
Tapi ini akan lebih cocok apakah memang harus dikonsumsi toppingnya dengan saus kah atau memang selain saus ada bisa dikonsumsi dengan sambal-sambal lain? Sama saus sih, tapi waktu itu pernah ada yang request minta digeprekin sama sambalnya. Jadi jamur digeprek sambal sama nasi udah gitu. Sama Kayaknya enak nasi banget ya? Kayaknya enak banget ya. Enak banget kok. Ini kalau sama sambal kacang masih bisa masuk nggak sih, Kak Iva? Sambal kacang Kayaknya, belum pernah nyoba sih kita. Kayaknya kurang deh. Yang lebih enakan pakai saus sih. Masalah sih, atau nggak sambal si gepreknya sendiri Iya, ya? paling sama itu. Ini banyak banget teman-teman porsinya, 8.000, dan ini benar-benar bisa bikin kenyang, apalagi teman-teman kalau makannya pakai nasi. Pakai nasi, Nasinya pakai 2 kilo ya. mie. Pokoknya pakai nasinya 2 liter lah itu kenyang. Teman-teman, kalau setiap ngeluarin menu kan tentu di geprek meracau kan nggak main asal keluarkan menu kan. Maksudnya ketika teman-teman kayaknya bulan ini kita harus ngeluarin menu ini deh. Teman-teman ada tim khusus nggak sih? Maksudnya tim yang bener-bener ngasih tester gitu ke teman-teman, minimal teman-teman dekat atau keluarga, atau memang ketika teman-teman rasain enak langsung teman-teman publish atau gimana, Kak Haris? Kita lebih ke minta pendapat temen sih, lebih ke situ biasanya. Jadi kita misalkan ngumpulin dulu ide, nyobain, dimasak, kita ngajak temen nih buat jadi tester gitu. Dan nanti misalkan mereka ngasih pendapat lah, misalkan kurang apa, misalkan kayak gitu sih. Lebih ke dari saran-saran temen juga salah satunya. Dan kalau kata temennya enak, langsung ya teman-teman ya. Baru. Nah, Ya. ini yang tadi yang Faiz sempat singgung juga di awal teman-teman. Ini adalah usus dan kulit. bukan usus buntu ya kayak. Terus sama kulit. Usus dan kulit ini ada serundengnya teman-teman. Dan ini Faiz makannya tanpa sambal ya. Gimana rasanya? B aja. Biasa aja maksudnya. Mantap. Itu lebih enak lagi ya pakai nasi sih, kenyang. Ke nasi lebih enak lagi kak ya. Iya. Kenyang. Siap teman-teman, kan tentu kalau berbisnis tentu ada hal-hal yang setiap bulannya atau setiap tahunnya ingin dicapai. Kalau Kak Haris, Kak Ival tentu kan nggak puas berada dalam titik ini aja kan. Iya. Ada lagi hal-hal yang ingin teman-teman capai. Kalau Kak Ival sendiri pengen seperti apa sih Kak? Di 2021 tinggal sebentar lagi. Kak Ival. Kalau saya sih, kalau untuk meracau ya pengen nambah kedai sih. Dan sampai banyak lah kedai saya itu capaiannya salah satunya. Kalau Kak Haris? Sama sih, pengennya ya buka cabang tapi di kota lain gitu, misalkan kayak di Cilegon atau di Pandeglang, pengennya sih kayak gitu. Pengen gitu ya, aja semakin tuh. banyak Semakin cabang banyak, ya. semakin kaya kita. otomatis kan kalau semakin banyak cabang kan semakin tidak membuat teman-teman yang monop. Tadi kan ada pelanggan yang dari Cilegon tadi kan. Ya. Kan kalau harus dari Cilegon ke Serang kan lumayan jaraknya. Sementara kalau di Cilegon sudah ada cabangnya kan, mereka yang teman-teman di Cilegon nggak harus jauh-jauh ke Serang gitu kayak mempermudah pelanggan setia untuk bisa menikmati geprek meracau. Nah, kalau tadi kan kalau Kak Ival juga sempat cerita awalnya sempat nonton di YouTube kisah-kisah sukses pengusaha-pengusaha Indonesia. Influence-nya lebih kemana sih? Kalau Kak Ival, kalau Faiz bertanya sosok yang menjadi saat ini inspirasi seorang Ival, owner dari Geprek Meracau. Banyak sih ya. Kalau itu influence-nya siapa tuh, gue lupa yang celana pendek tuh. Bob Sadino. Bob Sadino. Nah itu sih maksudnya ya kelihatannya sederhana gitu kan, tapi kok ini orang bisa ngebangun sebuah perusahaan yang besar gitu tuh. Dia doang yang pakai celana pendek Iya, ketemu makanya. presiden. Yang lain mana boleh. Kayaknya santai banget kok nih orang, tapi duitnya banyak banget gitu kan. Nggak bisa. Kok bisa gitu. Kayaknya ngeliat orang-orang pada rapi, ya kerja apa dikerjain itu kan, maksudnya statement yang dia paling terkenal lah jargonnya. Kerja apa dikerjain tuh. Pagi-pagi pakai sepatu, Iya, dibungkus sepatu kakinya. kaki, Pakai pakai meja baju. rapi. Maksudnya dari Kerja apa dari situ, dikerjain. nah, gitu. Dan Lebih ke situ. terinspirasi dari sana ya. Tapi hari ini Kak Ival nggak pakai celana pendek. Karena saya anak muda yang kelihatan keren aja gitu. Biar soal masuk TV nanti. Ya, masih muda berarti ya Kak Iya, Ival ya. masih muda, Aduh, Masya Allah masih muda ini Kak Ival. Siap. Kalau Kak Haris sendiri apakah sama tadi influence-nya atau memang berbeda Kak Haris? Beda sih, kalau saya nggak terlalu banyak nonton kayak banyak yang pengusaha-pengusaha gitu, kayak nggak terlalu mengikuti atau ini. Jadi ya ngalir aja sih saya. Kalau nggak ngelihat temen gimana temen ngebangun bisnisnya, misalkan kayak ada temen bikin kopi terus bikin makin besar, jadi
ya dari situ sih tertarik terus belajar kayak gitu gimana. Siap. Jadi influencer lebih nggak ada ya selain Anya Geraldine mungkin. Hanya Geraldine nggak juga. Oh nggak juga. Saya juga nggak tahu yang mana. Hanya Geraldine sama Pevita Kamu Pierce ya. Sama Pevita Pierce kayak gitu. Oh iya benar. Oh, Follow Pevita juga, Pierce baru follow. tahu. Saya follow Pevita Pierce. Oh follow. Kalau Anya enggak. Kalau Anya enggak. Hanya yang mana itu sih? Hanya yang baru kayaknya. Hanya Dwindov mah baru tahu. Oh nggak tahu. Dia old school kayaknya. Aku lagi ngomong sama siapa ini sebenarnya? Saya nggak ini medsos banget sih soalnya. Oh gitu iya sih. siap, paham lah ya. Kalau medsos banget pasti tahu lah ya. Hmm. Soalnya Faris follower dari Kak. Bagus lah itu. Pemersatu bangsa bukan? Nah itu Oh, akun oke. pemersatu bangsa Oke, ya. oke, Gitu, oke, salah oke, satu oke, biar oke. kita semangat Oke, dalam oke. menghadapi hidup. Oke oke. Itu kan salah satunya begitu, Kak Haris ya. Layak untuk dicek nampaknya. Nah Ya. iya harus semangat. Kak Haris kemudian juga Kak Ival. Tentu teman-teman proses 3 tahun proses yang nggak mudah. Pernah nemuin banyak macam-macam pelanggan tentu. Ada yang memang tadi pelanggan loyalitasnya luar biasa, bahkan dari Cilegon sampai ke Serang dibela-belain. Tapi kan nggak semua ceritanya seperti itu. Ada juga mungkin beberapa pelanggan yang memang cerewet, rese dan lain sebagainya. Kak Ival pernah nggak sih nemu pelanggan yang sampai membuat kesel Kak Ival selama proses 3 tahun ini? Kesel banget deh sama pelanggan itu. Iya, ada sih beberapa, cuma ya kan saya dulu di frontliner ya, di bank ya, saya hadapin dengan komunikasi yang baik juga nanti bakal reda sih. Tapi beberapa ada yang membuat bikin saya kesel. Contohnya deh, mungkin gimana yang buat waktu itu buat Kak Ival kesel? Contohnya karena lama sih, kayak misalkan waktu itu nasi habis misalkan, si orang ini nggak mau Sabar. sebenarnya udah saya kasih tahu kalau ini Bu Pak nasinya lagi dimasak nih, nunggu agak lama, gimana nggak apa-apa nggak? Oh iya nggak apa-apa. Udah tahu, udah kayak gitu, tetap aja namanya pembeli kan. Iya, Ya. benar. Ngomong, komen Mas aja. udah belum, lama banget sih gitu Iya, ya, kayak gitu-gitu lah. Iya benar. Yang Habis namanya di makan, dapur kan iya. kadang banyak kendala, misalkan kayak kehabisan nasi. Karena kitanya saking sibuknya ngelayanin aja, nggak sempet masak nasi, jadi nasinya keburu habis duluan. Karena kan sering kayak gitu dulu. Habis makan mercon itu kayaknya, jadi kamu diem. Galak dia. Galak banget sih itu ibu. Iya. Antara habis makan mercon atau habis makan itu semut Jepang gitu ya, Apa kroto saya ya. nggak tahu saya juga. Sedih banget. Makan lebah itu mah. Makan lebah jadinya kamu diem. Kalau Kak Haris sama kah atau memang berbeda Ya pengalaman? sama sih, lebih ke kalau yang biasanya konsumen yang nggak sabaran atau kadang-kadang Gojek pun, driver Gojek banyak tuh yang nggak sabaran. Nggak sabaran. Gitu. Banyak banget yang nggak sabaran, kadang-kadang ya kadang-kadang pesanan mereka tuh banyak dan banyak yang harus disiapin, misalkan harus digoreng dulu lah atau dimasak kayak dulu, nggak, karena bukan yang instan yang langsung tinggal bungkus aja Ada gitu kan. proses dulu Kak ya? Ya karena kita kayak gini kan, jamur crispy gini kan kita gorengnya fresh, maksudnya nggak di stok Nggak gitu, stok udah digoreng, banyak nggak stok. ya. Jadi kalau ada yang pesan baru kita goreng biar Termasuk enak aja. ayam ketika ada yang pesan baru digoreng. Kalau ayam nggak, kalau ayam kita nyetok sih, memang dikasih ditaruh di showcase gitu, showcase warmer. Jadi memang sudah Untuk hari snack-snack ini. itu kita lebih ke fresh sih, jadi ada yang pesan baru kita goreng biar lebih enak aja. Siap. Jadi lebih ke arah kalau ke pelanggan mah lebih ke arah pelanggan yang nggak sabaran tadi ya. Ya, Gitu aja. Kalau komplain soal rasa belum pernah ya berarti sampai dengan sekarang Kak Ival? Paling kalau Kepedesan. pedes, Salah sendiri lah. pedes sih 10 banyak, ya. banyak kayak sih. gitu. Banyak sih yang kalau misalkan karena di awal jadi asal pesan level berapa, Iya. padahal kita udah kasih tahu misalkan satu level itu di kita cabai rawitnya 5, jadi dianya kayaknya Nganggep percaya diri aja udah gitu, level 3 lah misal, karena dia mikirnya kita kan ada level 1 sampai level 5, dia karena level 3 nih kayaknya sedang lah mikirnya, tapi dia padahal udah tahu itu 15, jadi pesen aja. level 3 gitu ya. Taunya kepedesan, Taunya paling komplain kayak gitu doang. Ini pedas banget sih gitu. Padahal udah diomongin Udah awal. Ngomongin kita. Tapi kalau cewek biasanya kurang pedes. Kok Mas nggak pedes sih? Waduh, Ada bingung yang saya kayak juga gitu. nih. Padahal udah level Iya. 5. Makanya udah rawitnya Dari apa 25, itu? enggak ngerti ya juga. Itu Udah cewek level- sih kebanyakan. Cewek ya. Cewek rata-rata cewek suka pedes. Kok pedes nih? Dia iya. Suka ngomong biasanya. Iya, gitu. Takut salah ngomong sih. Ngomong nggak berhenti. Iya, Karena makanya mulutnya ada satu iya benar. kalau salah Dua, kan ya. bukan? Enggak satu, Ge. Satu, Kamu ya. ya gimana sih kamu? Ada 2 jangan dong. Ya. Ngeri saya kalau ada 2 ya. Ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Perempuan mulutnya ada 1. Sama kita juga ada 1. Iya. Cuman mereka lebih aktif. Lebih aktif. Nah, Karena jadi kalau suka kita makan pedes toel, jadi. toel sedikit biasanya kemana-mana Nah, gitu ya. itu. Seperti itu sih. Kita ngobrolin apa ini ngomong? Enggak tahu, namanya juga ngalor ngidul. Iya benar ya, apa-apa diobrolin. Jadi memang level 1 sampai level 5 ya. Ya.
Yang paling pedas itu level 5, Level 5. cabenya berapa itu Kak? 25. Kita satu level 5 cabai rawit. Jadi kelipatan 5 aja. Tapi mohon maaf, kalau harga cabai lagi mahal, apakah memang nanti yang level 5-nya ini harganya berubah atau tetap sama harganya? Sama. Ya wayahnya aja itu mah kitanya. Sama karena kita tetap kaya. Gimana? Wayahnya aja udah itu Jadi mah. nggak ada urusan ya kalau harga cabai mahal ya? Iya. Nggak ada 25 urusan. cabai soalnya kan? Ya. Nah, saya kasih lebih kali, tambah 5 lagi jadi 30 biar kepedesan dia. Biar kapok. Biar Nggak, Biar soalnya kapok kemarin besok-besok Faiz level 1 aja udah. Soalnya kemarin Faiz sempat beli cabai gitu kan ke warung kan, buat masak mie kan lebih enak pakai cabai Iya. gitu kan. Beli 5.000 gitu kan. Itu dikit banget 5.000 Iya, cabai. emang lagi mahal. Iya, Di atas gimana? 50 sekarang. Heeh. Jadi kan kalau level yang 5 cabainya 25 udah cabainya aja 5.000 itu. Ya nggak apa-apa. Seneng, yang penting nanti balik lagi dia. Yo iya benar. Kepuasan pelanggan nomor 1 ya. Iya. Mantap. Nah, kalau selama pandemi ini kan kita dari bulan Maret sampai dengan hari ini Kak Ifal, Kak Haris, pandemi, apakah memang ada sedikit penurunan omset masa pandemi atau memang dari awal pandemi sampai dengan saat ini tidak ada pengaruh untuk di geprek meracau, Kak Haris? Pasti ada sih. Semua bisnis ya maksudnya. Semua usaha, mau makanan, minuman segala macam kan ya terimbas lah dari Covid. Soalnya kemarin pas awal-awal, apalagi yang pas bulan misalkan akhir Maret sampai April itu kan baru awal banget isu corona masuk Serang lah, ibaratnya masuk kota Serang. Itu kan sepi banget tuh. Semua kedampak sih, soalnya kayak teman saya yang punya kedai kopi pun sama. Jadi kayaknya nggak mungkin banget kalau kita nggak kena gitu. Jadi Apalagi- memang dampaknya nggak terlalu besar ya kalau untuk, atau justru besar di cukup besar, maksudnya cukup besar sih. Kita omset bisa sampai setengahnya. Turun setengahnya. Terus teman-teman bagaimana cara nyiasatinya waktu itu? Bagaimana tetap survive di geprek meracau? Ya paling ya nyiastin dari ya marketing, misalkan IG-nya lebih diaktifin ya kayak gitu, sama operasional sih. Dari operasional jam kerjanya makin kita rada dikurangin lah. Jadi apa ya, supaya beban operasional itu nggak terlalu tinggi sebelumnya, jadi nguranginnya gitu aja Siap. sih. Jadi memang ini teman-teman terus promonya luar biasa di sosial media dan juga jamnya dikurangi ya, karena memang Iya. operasionalnya biar tidak terlalu membengkak. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi, nah teman-teman kan kalau Faiz lihat kan masih muda, sudah memikirkan bagaimana teman-teman mencari duit sendiri dan lain sebagainya. Saat ini kalau di geprek meracau ada berapa teman-teman yang bantu, atau berdua aja, atau ada berapa teman-teman yang bantu? Karyawan. Karyawan. Ada 6 sih. Wow, Iya. Iya, baru 6. baru 6 ya, luar Tapi kan biasa. banyak kan sampai 12.000 gitu. Oh, yang pengen nyampe Amin. 12.000 nih komas, Pak. Iya, makanya. Lebih, Biar Pak. segede ini kok Mas. Iya bener nih. Kalau 12.000 karyawannya Biar bisa diekspor ke Cina. Iya. Gepreknya. iya, tapi kan 6 jam doang tadi. Hah? Tuh pakai bahan Gimana pengawet caranya? tuh udah. Ayam mentah berarti di sana ya. Pokoknya gimana caranya harus nyampe tuh 6 jam ke Cina. 6 jam ya, Makanya dan mesti 12.000. teman-teman targetnya 12.000 karyawan ya. Iya. 2022 amin ya. Amin Amin. aja. 12.000 karyawan ya. Amin. Siap. Teman-teman terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV untuk Ya, edisi hari ini sama-sama. 16 Desember tahun 2020 teman-teman. Sebelum pamit ini Faiz punya segmen terakhir di Sultan TV, harus teman-teman jawab dengan sangat cepat, nggak boleh mikir. Kita ada di segmen ceplas-ceplos ya. Pilih jawaban disertai alasan. Contoh, panjang pendek, milih Panjang. panjang. Alasannya kenapa? Paham? Nah, siap ya. Dengan Nggak sangat boleh cepat. nggak boleh mikir. Nggak boleh mikir, disertai dengan alasan ya, teman-teman ya. Gila dong nggak boleh Oke, mikir. siap. Nggak boleh banyak komplain karena ini semua ada di Faiz. Kak Haris, lebar atau sempit? Lebar. Kenapa lebar? Mendingan lebih daripada kekurangan. Lebar lebih daripada kekurangan. Kalau misalkan punya bahan, Oh, bahan. lebar, Siap, bahan. bisa dipakai bikin baju. Oke. Kalau bahan. sempit kan ntar kurang, nggak Oh, jadi siap. bajunya. Ya, baju ya, bahan ya. Kak Ifal siap ya? Becek atau kering Kak Ifal? Kering. Kenapa kering? Kalau di pasar saya nggak suka yang becek belanjanya. Pasar ya? Iya. Oh, iya. Karena Kalau kakinya pas- kotor. Iya, betul. Disendang. Kalau pasar becek kan nggak ini. Ah, ya. iya, Apalagi gitu. nggak pakai sepatu mah ya. Kalau pakai sepatu sayang sepatunya juga Iya, ya. betul. Siap. Kak Haris di mobil atau di kasur? Kasur lah, Kenapa di kasur? ya enak rebahan. Kalau mobil Ih sempit ge, sempit ya. nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur ya. Tapi mobil ada yang sampai 12 meter itu Kak Haris. Waduh, Mobil ngapain? Itu mah mobil truk. Ada yang bisa tidur di belakangnya kan? Iya bisa. Sempit. Sempit
sempit ya, enak-enak di kasur ya. Kan pertama aja pilihnya yang lebar. Oh iya bener ya. Siap Kak, ini siap ya Kak Ival ya. Di atas atau di bawah Kak Ival? Di atas. Di atas, kenapa di atas? Suka ngeliat orang dari bawah aja. Suka ya. Mhm. Tapi yang dari bawah juga bisa melihatnya ke atas. Tapi saya lebih suka ngeliat dari atas gitu, ke bawah gitu. Oh iya, di rumah gitu ya, ke bawah tuh lebih enak, Lebih ya, enak. ketimbang dari bawah ke atas ya. Nah, iya gitu. Siap. Ini Kak Haris, menyakiti atau disakiti? Waduh, disakiti aja dah. Disakiti ya. Karena nggak buat dosa ya. Iya, zolim kalau ini mah, kalau menyakiti orang lain mah zolim. Jangan. Ponpesnya masih masuk tipis-tipis. Kenapa? Karena faktor jenggot ini. Kalau Kak Ival selingkuh atau menyelingkuhi? Selingkuh. Selingkuh ya. Kenapa? Pengen punya istri banyak. Tadi pengen punya karyawan banyak, sekarang pengen punya istri Iya, banyak. serba banyak gitu, pokoknya. Siap, terima kasih banyak Kak Ival, Kak Haris sudah hadir di Ya, studio sama-sama. Sultan TV hari ini, luar biasa. Semoga menginspirasi untuk teman-teman yang sore hari ini menyaksikan Sultan TV ya di siang hari ini. Mungkin Kak Ival dulu, apa yang ingin Kak Ival sampaikan untuk teman-teman pemirsa Dulur Sultan, karena banyak nih teman-teman pemuda terutama di Kota Serang di Provinsi Banten yang ketika ingin memulai usaha ragu-ragu, nggak pede gitu kan, apalagi faktor eksternal tadi kayak keluarga, udahlah ngapain jadi pengusaha, mendingan kerja aja gitu kan. Kak Ival, apa yang Kak Ival sampaikan untuk teman-teman yang ingin berusaha agar tetap semangat dan juga survive? Jangan takut buat nyoba usaha, sama banyak doa kalau ketika mau mulai usaha, udah itu aja sih. Jangan takut dan banyak berdoa. Itu 2 poinnya. Jangan takut dan banyak berdoa, karena kita harus meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Kak Haris, dengan pertanyaan yang sama? Kalau saya sih lebih ke ya sama sih, mending ya jangan takut. Kalau misalkan nggak yakin buat sendirian, ngajak temen untuk kayak gitu ya. Ya sama sih, doa, banyak sedekah lah. Banyak sedekah ya. Banyak sedekah. Karena dengan sedekah maka rezeki Insya kita Allah. akan terus bertambah ya. Ya. Terima kasih banyak Kak Haris, Kak Ival. 3 kata untuk geprek meracau. Kak Ival, 1. 3 kata. Nah, Geprek terenak Kota Serang. Oh, 4 itu ya. 4. Kak Haris, Murah meriah kenyang. murah meriah kenyang. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan Ngalor Ngidul episode hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh krujo yang bertugas ya. Faiz pamit dan teman-teman juga pamit. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.